Pemirsa, sebelum dialog kita lanjutkan, kita akan melihat terlebih dahulu keterangan alasan polisi tidak bisa menangkap terpidana Labora Sitorus. Ini adalah kutipan pernyataan dari Brigjen Polisi Paulus Waterpauw, Kapolda Papua Barat, yang mengatakan bahwa saat ini Labora masih berada di rumahnya di Sorong. Ketika aparat ingin menangkapnya, Labora menunjukkan surat keterangan bebas hukum yang dikeluarkan Lapas Sorong. Karena itu, kami terkendala dengan adanya surat itu. Ya, ini tadi masih bersama Pak Johnson dan Pak Agus. Tadi Pak Handoyo sudah menegaskan bahwa suratnya akan boleh dibilang direvisi tadi Pak ya. Direvisi bahwa surat tersebut tidak ada dan kemudian akan persilakan kepada aparat untuk menangkap seperti itu. Kalau Pak Johnson sendiri melihatnya bagaimana? Ya, problemnya sebenarnya ada 3, dengan kutipan itu jadi 4 tuh. Jadi 4 problem. Jadi 4. Yang pertama, problem yang utama adalah soal eksekusi. Putusan itu harus dieksekusi. Nah, yang mengikuti itu dan menjadi persoalan adalah soal sosial politik, karena dia pasti di backup oleh banyak pihak, banyak masyarakat di sana, ya kan? Nah, yang ketiga adalah soal suratnya itu yang palsu. Nah, yang keempat, kalau Kapolda ngomong begini, pertanyaannya berarti dia pernah ketemu dan ada di rumah. Pertanyaannya kok nggak bisa langsung dikomunikasikan, karena Sorong kan bukan kayak Jakarta, itu dengan mudah bisa dikonsolidasikan. Saya mau ingatkan kepada polisi-polisi terutama yang di Papua ya, yang menangani kasus Labora ini ya. Ini menunjukkan bahwa institusi ini sangat lemah dan sangat korup gitu ya. Jadi saya berharap polisi ini sungguh-sungguh membenahi dirinya, karena kalau tidak maka dia akan jadi bulan-bulanan justru justru jelek karena internalnya sendiri gitu loh. Nah, saya kira ini yang harus diselesaikan. Saya tidak begitu setuju seolah-olah polisi ini menjadi salah satu jalan keluar. Polisi justru jadi masalahnya menurut saya. Nah, tadi Anda bertanya apakah dia sudah diberhentikan atau tidak? Ya, pertanyaannya institusinya bagaimana? Begitu loh. Itu problem tersendiri. 4 problem itu, Chris. Sebagai mantan kuasa hukum dari Pak Labora Sitorus, berarti Pak Johnson melihat Pak Labora ini orang kuat. Sangat kuat menurut saya untuk level Sorong loh. Untuk level Sorong atau level Papua sangat kuat menurut saya. Ini aib tuh ya Pak ya kalau nggak salah ya? Enggak, Bribtu. Masih Bribtu? Sebenarnya iya, bukan sebagaimana itu kan kita perbaiki waktu di ruang sidang gitu ya. Karena dia posisinya seperti itu dan kondisi sosial politik ekonominya begitu sangat kuat, maka dia terlihat ajaib menurut saya. Dan ajaib itu bukan cerita, tapi memang konkret karena dia membantu masyarakat, membantu pihak kepolisian, membantu angkatan laut, membantu lembaga pemasyarakatan, membantu gereja, membantu institusi rumah-rumah ibadah. Dan itu bukan dalam waktu yang singkat loh. Itu dilakukan puluhan tahun oleh dia secara konkret. Karena itu makanya dukungan sosial politiknya sangat kuat menurut saya. Terlepas dari bau busuk yang kita endus dalam persoalan ini. Baik. Pak Agus melihatnya bagaimana? Tapi membantu dalam konteks menggunakan hasil uang kejahatan nggak baik juga kan Pak? Enggak. Karena kenapa saya bilang begitu? Kenapa itu hukumannya 2 tahun Pak Agus? Saya bisa membuktikan bahwa seluruh bisnisnya itu legal. Dan tidak terkena pencucian uang Pak. Ini ada soal kesalahan penyidikan dan penuntutan. Bapak bisa bayangkan, saya bisa membuktikan di persidangan masa pinjaman kredit pencucian uang yang benar aja, karena itu kan melibatkan bank. Itu makanya fakta-fakta itu saya beberkan dengan sangat terbuka di persidangan. Tapi Pak Agus, Anda bisa bayangkan klien saya bisa diambil dari ruang sidang oleh masyarakat dan dibawa pergi. Coba. Saya terus terang saya saksi hidup ya Pak? Ya, saya belum lama, belum terlampau lama, tapi dalam hidup saya baru kali itu terdakwa. Kita lagi sidang nih Pak, dengan pengawalan yang ketat, masyarakat bisa ambil dia dari ruang sidang dan kita semua terbengong-bengong. Kok bisa begini ini di sini? Terjadi itu Pak. Itu yang tadi dibilang dukungan sosial politik dari lingkungan. Pak Agus melihatnya bagaimana lagi? Tapi bagaimanapun juga ketika masyarakat memberikan dukungan begitu kuat, euforia begitu kuat, empati begitu kuat, tetapi seorang Labora yang menggunakan uang hasil tindak pidana itu tidak dibenarkan. Di mata hukum ya Pak? Negara nggak boleh kalah Pak. Negara nggak boleh kalah. Ini kan hukum positif rule of law gitu. Hukum. Dan kita juga patut hargai putusan Mahkamah Agung yang dimana di situ tindak pidana pencucian uangnya ada. Putusannya 15 tahun. Bagaimanapun juga ketika ada bukti baru gunakan upaya
hukum peninjauan yang kembali. ada. Ya. Baik, jadi semuanya kembali ke Ya. hukum ya, seperti itu. Saya rasa mungkin kita masih ada waktu untuk closing statement. Silakan masing-masing Pak Agus sama Pak Johnson. Mungkin Pak Agus dulu closing Ya, statement ini pembelajaran bagi pihak kepolisian ketika terjadi anggotanya yang melakukan tindak pidana, ketika tadi bukan perwira menengah, masih brigadir, selesaikan dulu internal. Jadi selesaikan dulu di Propam, nonaktifkan, baru masuk ke ranah pengadilan sipil. Nah, ini bisa menunjukkan begitu kuatnya komitmen dari kepolisian untuk menegakkan zero tolerance itu. Tidak boleh ada setiap anggota kepolisian yang melakukan kejahatan. Itu diberikan, sudah dicanangkan ya, zero tolerance baik narkotika, kejahatan umum, teroris. Nah, komitmen itu yang kita pegang. Oke, jadi jangan cuma yang di Jakarta aja, yang di Sorong juga kita lihat ya, seperti itu. Pak Johnson, silakan terakhir. Eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Periksa, tindak, dan bawa ke pengadilan orang-orang yang terlibat dalam soal pemalsuan surat. Polisi benahi dirinya, ya. Terus terang saja, saya termasuk anggota masyarakat yang ingin memperjuangkan Polda itu ada di Papua Barat, ya kan? Jadi saya berharap dukungan masyarakat ini, ya, termasuk orang-orang seperti kita ini, harus ditunjukkan dengan polisi makin membersihkan dirinya dan menguatkan dirinya dengan melakukan tindakan yang tegas tanpa tebang pilih. Dan terus terang saja, karena ini kan jadinya di mata masyarakat dari mulai Bribtu Labora sampai Joko Susilo gitu ya kan, ini terkena kasus pencucian uang yang menurut saya membutuhkan kerja keras untuk membenahi polisi kita. Itu dia closing statement. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Johnson atas kehadiran di Berita 1. Demikian pemirsa, dialog kita dalam Jurnal Pagi. Tetaplah bersama kami, Jurnal Pagi akan segera kembali.